إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن. كل من كان محبا لهم، كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتجبين. Menarik sekali dari paparan Ustadz Adlani tentang keberadaan Imam Mahdi secara pendekatan filsafat, yang mana filsafat membuktikan keniscayaan daripada manusia sempurna atau insan kamil, tetapi dalam aspek misdaknya, saksiahnya, individunya, filsafat tidak masuk pada wilayah tersebut. Dan wilayah ini ada pada wilayah nakli, dan mungkin juga kita bisa katakan irfan dalam artian hasil syuhud daripada urafa. Dalam hal ini kita banyak menjumpai penjelasan ayat suci Al-Quran tentang keberadaan secara historis manusia-manusia sempurna, yaitu para anbiya dan para rasul Tuhan alaihimussalam. Di dalam berbagai ayat suci Al-Quran kita akan menemukan penjelasan tentang Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Khatam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah, nama Nabi kita Muhammad itu disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Bahkan terdapat di dalam satu surah disebutkan sejumlah 2 kali. Jadi manusia sempurna secara misdak atau wujud eksternal dan wujud historis itu disebutkan di dalam kitab-kitab suci, terutama kitab suci Al-Quran. Tentu juga di dalam kitab Taurat, kitab Injil, bahkan kitab-kitab lainnya disebutkan nama-nama manusia sempurna ini. Ya. Bagaimana dengan Imam Mahdi? Ya, kita tentunya tidak menemukan nama Imam Mahdi di dalam ayat suci Al-Quran. Tapi riwayat yang menjelaskan tentang kandungan ayat suci Al-Quran itu disebutkan nama imam-imam sesudah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan imam ini atau aulia ini serta ausia ini, mereka adalah juga representasi daripada insan kamil.
Namun karena kenabian sudah berakhir dengan khatam Anbiya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan muncul lagi ia sebagai nabi, tetapi ia muncul sebagai wali, ia muncul sebagai wasi. Jadi di dalam penjelasan Irfan, kenabian itu karena bukan manifestasi daripada nama Tuhan, maka ia mempunyai akhir. Tetapi wali, karena ia merupakan manifestasi daripada salah satu nama ilahi, yaitu Al-Wali, maka ia tidak mempunyai keberakhiran. Dan Al-Wali ini tidak berbeda dengan nabi dari dimensi ia juga insan kamil. Bahkan seseorang jika ingin ia mencapai pengutusan sebagai nabi, dia ingin diutus sebagai nabi atau rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu ia harus mencapai kedudukan wilayah. Ia dulu harus mencapai manifestasi daripada nama Al-Wali Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut Urafa, wali itu merupakan, atau wilayah itu merupakan batin daripada kenabian. Ya, jadi jelas bahwasanya penerapan konsepsi yang filsafat Burhan tetapkan tentang mestinya insan kamil, keberadaannya, dan ia mesti berada pada setiap periode zaman, ya itu dijelaskan dalam bentuk misdaknya oleh ayat suci Al-Quran dan riwayat-riwayat yang tentunya valid. Ya, saya sedikit nakal di dalam berpikir kenapa nama-nama imam itu tidak tercantum di dalam ayat suci Al-Quran. Sebab ini memang adalah suatu persoalan yang sifatnya sangat krusial. Ya, siapa yang akan menjadi pemimpin? Ini suatu kondisi atau suatu hal yang sangat krusial. Oleh sebab itu, kalau sekiranya nama-nama imam itu termuat di dalam ayat-ayat suci Al-Quran, itu kemungkinan besar orang akan melakukan tahrif. Ya, supaya ya yang mereka pandang sebagai tokoh dan akan menjabat kepemimpinan secara politik, karena wilayah politik ya bisa dipersengketakan, diperselisihkan. Tapi wilayah takwi ini, pencapaian kedudukan sebagai insan kamil itu tidak bisa diperselisihkan. Itu adalah suatu perjalanan ma'nawiyah dari seseorang untuk sampai pada kedudukan sebagai insan kamil. Ya. Kalau kedudukan politik ya gesek kanan, gesek kiri. Ya. Bisa saja seseorang mencapai kedudukan tersebut. Ya, oleh sebab itu boleh jadi dikarenakan dimensi ini besar kemungkinan mempunyai pengaruh untuk terjadinya tahrif terhadap ayat-ayat suci Al-Quran, ya, orang-orang yang mempunyai kepentingan politik, maka nama-nama imam tidak tertera secara gamblang di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Ya. Tetapi ayat suci Al-Quran sama dengan tadi filsafat, dia mengisyaratkan tentang kemestian keberadaan insan kamil. Bahkan ya lebih setidaknya menjurus kepada misdaknya. Tetapi misdaknya setelah Nabi SAW ya sebagai insan kamil itu tidak lagi disebutkan nama-nama mereka, ya. Itu tadi mungkin fenomenanya sehingga ia tidak dijelaskan atau dicantumkan di dalam ayat suci Al-Quran nama-namanya. Tapi misalnya ayat tentang Khairul Bariyah, misdaknya adalah Amirul Mukminin Ali alaihissalam. Ya. Ayat tentang apalagi namanya wilayah yang apa istilahnya innama waliyukumullah wa rasuluh
Walladzina amanu, yang dalam keadaan ruku kemudian menyedekahkan cincinnya, ya misdaknya itu adalah Amirul Mukminin Ali alaihissalam. Ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membawakan beberapa ayat suci Al-Qur'an yang mempunyai hubungan dan menegaskan tentang kemestian daripada imam alaihissalam. Bahkan pada tiap periode mesti ada imam, dan dalam penjabarannya tentunya dengan pendekatan riwayat dari maksumin, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan a'immah alaihimussalam. Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menunjukkan tentang keberadaan imam zaman. Jadi keberadaan imam zaman, tapi namanya siapa, ya itu tidak dijelaskan siapa namanya. Di antaranya ayat-ayat yang disebut dengan ayat-ayat syahadat, yang mana ayat ini dengan jelas memberikan kita pemahaman bahwasanya di dalam umat ini ada syahid, ada saksi, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ja'alna bika ala haula'i syahida. Artinya, dan bagaimanakah jika kami mendatangkan seorang syahid, saksi dari setiap umat. Jadi pada setiap umat mesti ada syahid, mesti ada saksi. Dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Jadi imam itu saksi pada setiap periode zaman, pada umatnya, pada umat ketika itu, ya. Tetapi Nabi Khatam sallallahu alaihi wasallam, ia saksi pada semua mereka, bahkan pada semua anbiya sebelumnya, pada semua rasul sebelumnya. Nabi Khatam adalah saksi kepada mereka semua, ya. Nah, Imam Shadiq alaihissalam tentang firman Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin, ia menjelaskan bahwa ini turun pada umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi secara khusus. Jadi ayat ini turun secara khusus bagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya fi kulli karnin minhum imamun minna syahidun alaihim. Pada tiap karan, pada tiap kurun, ya, di antara mereka terdapat seorang imam dari kami, yakni dari ahlul bait, ya, yang menjadi syahid, saksi atas mereka. Nah, di sini kita bisa lihat secara jelas bahwa ayat menyebutkan mesti ada saksi pada tiap umat, dan penjabarannya, penjelasan Imam Shadiq alaihissalam bahwa saksi itu mesti dari kami. Nah, di dalam ajaran Ahlul Bait sudah kita memahami bahwasanya, ya, imam itu secara berturut-turut berdatangan sesudah imam sebelumnya. Ketika imam sebelumnya meninggal, maka akan tergantikan imam berikutnya. Ya, secara konsepsi dan secara urutan, setelah berakhir imam ke-11, ya, dalam keyakinan mazhab Ahlul Bait, maka giliran imam ke-12. Nah, nanti kita akan menjelaskan, ada penjelasan, ya, yang menjelaskan 12 jumlah khalifah dan imam tersebut. Ya.
ayat lain yang menjelaskan permasalahan ini yaitu ayat 71 surah Al-Isra. Ya, jadi surah Al-Isra ini juga menjelaskan eksistensi dan wujud imam. Dalam ayat 71 surah Al-Isra ini dijelaskan bahwasanya pada hari kiamat ya akan dipertanyakan setiap orang tentang keyakinannya terhadap imam. Ya, tentang adanya keyakinan atau adanya istilahnya pandangannya tentang keimamahan. Ya. Nah, ayat ini berbunyi yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Ya. Jadi ayat ini mengatakan, ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya pada hari yang dimaksud di sini kiamat, kami akan panggil nad'u kullah unasin, setiap umat, setiap manusia dengan imamnya, dengan pemimpinnya. Ya. Dalam hal ini Nabi sendiri ya ketika ia meninggal ya keimamahan beliau tentunya sudah berakhir. Nah, ini setiap zaman, setiap umat mesti ada imam. Oleh sebab itu sesudah beliau mesti lagi ada orang sinkhia dengannya. Kalau istilah filsafat dipakai kata sinkhia, mempunyai kesejenisan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari aspek kesempurnaan. Kan sudah jelas tadi falsafah menjelaskan kemestian insan kamil. Nabi kita ini adalah insan kamil, ya ini aktual dari berbagai kesempurnaan yang mungkin dimiliki oleh manusia, itu ada pada Nabi. Ya, tidak mungkin yang kurang menggantikan beliau karena kepemimpinan dalam tinjauan dan perspektif agama itu adalah kepemimpinan ilahiyah, bukan kepemimpinan manusia dalam artian biasa, tapi adalah wilayah kepemimpinan ilahi yang diwakilkan kepada manusia dalam hal ini. Oleh sebab itu ya yang layak untuk menjadi pemimpin, menjadi imam adalah insan kamil yang mempunyai kesetepian, setipe, sejenis dengan Nabi suci kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi pada dasarnya pada hari kiamat akan dipanggil setiap umat ini ya dengan imamnya. Nah, di dalam juga sebuah riwayat yang sangat ma'ruf bahkan mutawatir dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam betapa pentingnya imam itu sebenarnya. Oleh sebab itu di dalam mazhab Syiah ya, imam itu, keimamahan itu dipandang sebagai usul mazhab, suatu hal yang sangat penting sekali. Ya. Nabi bersabda, "Man mata lam ya'rif imam zamanihi mata maitan jahiliyah." Barang siapa yang mati tidak mengenali imam zamannya, ia mati jahiliyah. Dalam artian ia tidak mati dalam wilayah dan ruang lingkup agama yang membimbingnya. Ya. Dan ini suatu riwayat dipandang sebagai riwayat yang mutawatir dan dia juga bentuknya beragam, tidak seperti hanya ini, ya. Tapi tentang pentingnya mengenal imam itu, ya, terdapat riwayat dari lisan Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, saya tentunya tidak akan membawakan banyak sekali ayat, tapi kita mencukupkan 3 atau 4 saja. Ya, di sini sendiri ada 8 kurang lebih ayat, tapi ya banyak sekali kalau kita mau bahas 8 ayat.
Ya. Terdapat juga ayat yang ma'ruf dengan ayat inzar, ayat memberi peringatan, yang mana bahwasanya di setiap umat, di setiap periode itu mesti terdapat pemberi peringatan. Ya. Dalam hal ini kita bisa lihat ayat suci Al-Quran. Tuhan berfirman, innama anta munzir. Ini kepada Nabi karena anta, muhatabnya kepada Nabi. Ya, innama anta munzir. Sesungguhnya kamu adalah munzir, pemberi peringatan. Karena Nabi itu adalah mubasyiran dan munzir. Ya, dia adalah mubasyiran dan nazir. Dia adalah memberi kabar gembira dan sekaligus memberi peringatan. Ya. Lanjutan ayatnya, walikulli qaumin hadin. Dan pada setiap kaum itu terdapat hadin, pemberi hidayah. Nah, saya sekaligus ingin menggandengkan ayat ini dengan ayat yang mirip, ya. Di mana Tuhan berfirman, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Jadi kalau ayat tadi yang pertama yang kita sebutkan bahwasanya Nabi itu adalah munzir, dan pada tiap kaum mesti ada hadin. Hadin artinya yang memberi petunjuk. Hadin itu satu akar kata dengan hidayah, satu akar kata dengan yahdi, memberi petunjuk, memberi hidayah. Ya. Nah, di ayat yang kedua ini, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Ya, sungguh kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satupun umat, dan tidak ada satupun umat melainkan padanya seorang pemberi peringatan. Nazir, pemberi peringatan. Inzar dan nazir ini juga dua kata yang mempunyai makna yang berdekatan, makna yang sama. Ya. Jadi dari ayat ini kita lihat pertama bahwa kemestian ada yang disebut hadin. Hadin di sini mutlak, yakni yang memberi hidayah mutlak mesti ada. Ya. Demikian pula di ayat ini, ya, bahwasanya mesti, ya, pada umat itu terdapat yang memberi peringatan. Nah, memberi peringatan, tadi kita baca Tuhan mengatakan, ya, bahwasanya kamu adalah munzir, pemberi peringatan. Nah, sekarang setiap umat mesti ada pemberi peringatan. Ya. Yang memberi peringatan ini tentu mempunyai kesesuaian dengan Nabi sebagai pemberi peringatan. Tidak sembarang memberi peringatan. Ya, memberi peringatan orang untuk sadar, memberi peringatan untuk kebaikan, memberi peringatan orang kepada kesempurnaan. Kalau dia sendiri tidak mempunyai semuanya ini dalam keaktualan dirinya, ya, ini tidak mempunyai makna. Mau menyelamatkan orang lain tapi dia sendiri ya belum tentu selamat. Ya. Jadi pada hakikatnya, ya, hadin di sini, ya, yang memberi petunjuk di sini, dan nazir, ya, pada tiap umat ini yang memberi peringatan mempunyai kesesuaian dengan Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu insan kamil, manusia sempurna. Ya. Nah, satu ayat lagi kita temukan dalam kesempatan ini, ya, ayat tentang ulil amr. Ayat tentang ulil amr ini ma'ruf, sering dibaca oleh khatib-khatib, oleh siapa saja sering dibaca, tapi tafsirannya umum sekali, luas sekali. Yani ulil amr itu seolah-olah setiap yang memimpin di masyarakat itu ulil amr, ya.
Padahal tentu ya maknanya tidak seperti persis demikian ya. Dalam ayat suci ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul dan ulil amr di antara kalian. Ya, tentu ayat ini berhubungan dengan umat Nabi kita. Ya ayyuhalladzina amanu, yakni suatu kondisional ya, di mana ayat-ayat yang menyeru tentang ya ayyuhalladzina amanu itu adalah umat Nabi kita yang beriman. Nah, makanya ayat ini terkait dengan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni umat Islam. Nah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah secara mutlak, tanpa resep. Taatlah pada nabi secara mutlak. Ya. Dan taatlah pada ulil am sesuai dengan bentuknya tadi. Bentuknya kepada ketaatan Allah dan ketaatan kepada rasulnya. Taat juga secara mutlak. Tentu di dalam hal ini, jika bukan manusia yang setipe dengan Nabi kita, itu tidak mesti taat secara mutlak. Kalau mereka salah, bagaimana kita mau taat? Kalau mereka tidak benar, bagaimana kita mau taat? Ya, tidak benar secara pemikiran, tidak benar secara ibadah, tidak benar secara akhlak. Bagaimana kita mau mengikutinya? Oleh sebab itu mestilah ia benar dari dimensi segalanya ya, dari berbagai dimensi ya. Sebagaimana kebenaran dalam berbagai dimensi pada Nabi kita, dimensi pemikiran, dimensi maknawiyah, dimensi ibadah, dimensi akhlak, sehingga dia menjadi layak menjadi ya uswatun hasanah ya. Oleh sebab itu ketaatan secara mutlak pada Allah, kepada Rasul dan kepada ulil amri ini mengindikasikan ya ini juga harus setipe dan sejenis dengan kesempurnaan Nabi mulia kita Muhammad SAW. Dan itu tidak lain adalah dalam pendekatan teologi mazhab adalah para imam ma'sumin alaihimussalam yang mempunyai kriteria seperti demikian itu ya. Nah, saya pikir kita cukupkan saja ini 4 ayat, masih tersisa sebenarnya ayat yang sudah saya sediakan. Kita beralih sedikit kepada pendekatan irfani ya. Nah, tadi Ustadz Alani sangat bagus memaparkan tentang konsepsi insan kamil secara dalil akli. Di dalam irfan ada juga dalil akli tentang hal ini ya, yang mana di dalam hal ini apa istilahnya disebut sebagai burhan mazhar jami ya. Jadi istilahnya argumen manifestasi jami. Jami itu yang komprehensif, yang menyeluruh, yang sempurna ya. Dalam burhan ini menjelaskan bahwasanya wujud mutlak Tuhan dalam makam manifestasi yang dominan itu adalah hukum-hukum ketunggalan atasnya ya. Dan di dalam ketunggalan zati itu tidak ada jalan sama sekali kejamakan. Tidak ada jalan sama sekali bagi nama-nama partikular ya. Dari sisi lain, mazhar atau manifestasi yang partikular ini itu sudah terjelma, yakni kita menyaksikan realitasnya di alam eksternal. Ada matahari, ada bulan, ada laut, ada gunung, ada manusia ya, ada hewan, ada tumbuhan. Ini semua merupakan mazhar lebih partikular ya. Dan ini semua menampakkan kejamakan
menampakkan multiplisitas, ya. Nah, karena ini istilahnya sangat jauh, ya, antara ketunggalan yang sama sekali tidak ada jalan kejamakan dan kejamakan yang tidak mempunyai ketunggalan, maka mesti ada yang menengahi ini, yang istilahnya mazhar keseimbangan antara ketunggalan dan kejamakan, ya. Sehingga padanya itu tidak dominan, ya, ketunggalan dan tidak juga dominan kejamakan. Artinya tidak ada salah satu di antara keduanya itu yang mendominasi lainnya. Nah, inilah yang disebut urapa, ya, bentuknya adalah insan kamil. Jadi manusia sempurna itulah yang istilahnya menjadi mazhar i'tidal daripada ketunggalan dan kejamakan. Ya, makanya insan kamil itu dia punya kedudukan barzah, ya, sebagai barzahul barazih, barzahnya barzah. Dia sebagai kedudukannya barzah. Dia perantara antara ketunggalan dan wajibul wujud istilah kita di dalam filsafat dan teologi, serta wujud mungkin. Jadi dia itu menghimpun, ya, yang namanya dimensi haki dan dimensi khalqi. Ya, jadi pada diri insan kamil itu terdapat dimensi haki ilahiyah dan dimensi khalqi kemanusiaan atau ciptaan, kemakhlukan. Ya, jadi ini mesti ada keseimbangan di dalam mazhar, sehingga mestilah ada yang disebut dengan insan kamil. Ialah menjadi mazhar i'tidal, mazhar yang mempunyai keseimbangan antara tadi itu. Nah, dari aspek nama, ya, Imam Mahdi sebagai insan kamil, ya tentu kita harus telusuri daripada karya-karya urafa, ya. Seperti misalnya urafa yang masyhur, ya. Urafa yang masyhur klasik ya banyak. Ya, terutama yang sangat masyhur itu yang dulu adalah Ibnu Arabi serta Jalaluddin Rumi. Syekh Ibnu Arabi, Syekh Akbar Ibnu Arabi dan Syekh Rumi, Jalaluddin Rumi. Ya. Tapi Syekh Jalaluddin Rumi ini bentuknya syair. Ia punya istilahnya menuangkan hasil-hasil daripada mukasyafah irfaniyah. Sementara Ibnu Arabi menuliskannya dalam bentuk argumentasi teoritis, ya. Nah, dalam hal ini kita mendapati ungkapan dari Syekh Akbar Ibnu Arabi di dalam karya-karyanya, ya. Seperti beliau di dalam kitab Anqa Mughrib fi Khatmil Auliya wa Samsul Mughrib, di dalam menyifatkan kekhususan serta syarat-syarat kesempurnaan daripada Khatamul Wilayah, di dalam menukil kelebihan dan keutamaan itu semuanya itu tidak bisa diterapkan kecuali kepada Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Nanti juga kita akan lihat bahwa dia mengakui keberadaannya, ya. Nah, beliau di akhir kitabnya mengatakan bahwa penentuan secara jelas Khatamul Wilayah, Khatamul Auliya itu, dia berkata tanpa diragukan, ya, Imam Mahdi itu ternisbahkan kepada keluarga suci Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau juga di dalam bab 366 kitab Futuhat Al-Makkiyah tentang ma'rifat, penolong dan pembantu serta wazir daripada Hasrat Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif, di akhir zaman menuliskan bahwasanya Tuhan mempunyai seorang khalifah hidup dan maujud. Ya, di sini menariknya. Dia mengatakan Tuhan mempunyai seorang khalifah mau hidup dan maujud, ya. Ya, yang mana ia akan
datang, dia akan muncul. Serta kemunculannya itu terjadi di suatu zaman di mana dunia penuh dengan kezaliman. Serta ia nanti akan memenuhi dunia dengan keadilan. Apabila dunia ini umurnya tidak tersisa lagi kecuali 1 hari, maka Tuhan akan memanjangkan usia dunia ini sampai khalifah itu mengambil wilayahnya, memerintah. Ya. Dia dari itra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kakeknya adalah Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, ini permasalahan, tapi ini istilahnya perlu penelitian. Bahwa di kitab Futuhat Makkiyah terdapat yang sekarang dicetak itu sudah hilang 2 titiknya. Ya. Tadi ia mempunyai 2 titik sehingga dibaca Husain, sekarang 2 titiknya itu hilang. Jadi dia mesti dibaca Hasan. Tapi sesuai dengan pandangan pertama bahwa dia dari keturunan Imam Husain. Nah, saya di sela-sela pembelajaran mendengarkan bahwa Allamah Hasan Sadiq Amuli mempunyai kitab yang istilahnya cetakannya lebih klasik, yang menjelaskan di situ ada 2 titiknya, yakni Imam Husain alaihissalam. Nah, yang menarik juga kan sebenarnya di kalangan ilmuwan ahli sunnah juga itu terdapat orang-orang yang mempunyai keyakinan tentang bahwasanya Imam Mahdi itu putra daripada Imam Hasan Askari alaihi wassalam. Ya, termasuk Syekh Akbar ini yang mempunyai keyakinan tersebut. Ya. Beliau tentang Hazrat Mahdi itu seperti Syiah, di mana dia berkata, sesungguhnya Mahdi itu adalah putra Imam Hasan Askari alaihissalam, dan pada pertengahan Sya'ban tahun 255 ia sudah lahir. Ia eksis sampai sekarang ini, ia eksis, dan nanti Nabi Isa alaihissalam akan bergabung dengannya. Ini di mana kitabnya itu di dalam kitab Anqa Mughrib fi Khatmil Auliya wa Samsul Mughrib. Jadi dengan gamblang, dengan jelas. Itu Ustaz Dahlan punya kitab Irfan banyak di belakangnya saya lihat. Nanti beliau bisa cari itu di kitab Anqa Mughribnya. Itu secara gamblang jelas bahwasanya Imam Mahdi itu putra daripada Imam Hasan Askari. Jadi seperti pandangannya dengan para pecinta Ahlul Bait atau tasayyuf. Nah, oleh karena itu kita punya urapa sendiri, urapa Ahlul Bait kontemporer ini banyak yang menggabungkan Syekh Akbar ini adalah dari mazhab ini. Kenapa? Karena dalam berbagai bentuk keyakinan irfaninya itu sesuai dengan teologi Syiah. Misalnya tentang tauhid, tentang imamah, insan kamil, tentang free will dan determinisme. Ia adalah meyakini amrun binal amrain, bukan salah satu di antaranya tafwid yang aliran Mu'tazilah dan Jabariyah atau determinisme yang aliran Asy'ariyah. Itu tidak seperti itu. Ibnu Arabi. Saya pikir ini yang cukup saya bawakan tentang penjelasan dari Syekh Akbar. Saya ingin membawakan dari satu pandangan mazhab Imamiyah. Sesuai pandangan mazhab Imamiyah, bahwasanya ayat suci Lailatul Qadar atau Al-Qadar, ayat suci Al-Qadar, ayat suci Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu mengandung makna tentang wujud imam zaman, insan kamil.
Ya. Sehingga Imam Muhammad Taqi ya berkata tentang hal ini, ya ma'asyaras Syiah, wahai penganut Syiah, wahai masyarakat Syiah, ya, khasimu bisuratin inna anzalnahu fi lailatul qadar tuflihu. Jadi wahai masyarakat Syiah, ya, berdalillah, berargumenlah kalian dengan surah inna anzalnahu, maksudnya surah Al-Qadr, dan kalian akan menang. Tuflihu, kalian akan menang, ya. Nah, di mana dalam surah ini terdapat ayat tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Yakni pada malam Lailatul Qadar itu turun malaikat dan ruh kudus pada malam Lailatul Qadar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara pendekatan lugawiyah, bahasa di sini adalah fi'il mudhari. Yakni malaikat itu tidak berhenti turun pada setiap malam Lailatul Qadar. Kalau kita bertanya sekarang, masih ada Lailatul Qadar sekarang? Masih kan? Kita sering memperingatinya di malam-malam suci bulan Ramadan karena kita mempunyai keyakinan bahwa malam Lailatul Qadar itu masih ada sekarang. Kalau malam Lailatul Qadar masih ada, maka masih turun, ya, malaikat pada malam tersebut, ya. Nah, malaikat turun dalam penjelasan, ya, bahwa ia turun pada kalbu insan kamil. Ia turun pada insan kamil. Turunnya kemana? Turunnya mesti punya kesesuaian dengan malaikat, ya. Tidak turun sembarang turun. Mesti turun pada, ya, pada misdak yang mempunyai kesesuaian dengan para malaikat. Makanya kita menemukan penjelasan dari Imam Baqir alaihissalam. Dia mengatakan bahwa ya pada malam Lailatul Qadar malaikat itu turun bertawa pada kami, ya, pada imam, ya, turun bertawa pada imam, turun pada kalbu imam, ya. Nah, oleh karena itu sesuai dengan ayat ini ditambah lagi dengan berbagai penjelasan riwayat, malaikat turun pada imam zaman. Dalam hal ini pada periode dan zaman kita ini yaitu Imam Mahdi ajalallahu taala farajahus syarif. Nah, sekarang sesuai dengan janji saya akan membawakan satu riwayat. Ini terakhir pembahasan saya akan membawakan satu riwayat yang mengurai secara detail nama-nama imam, ya. Dan banyak penjelasan tentang nama-nama tersebut. Ya, di dalam kitab-kitab kita itu mutawatir, ya. Kan begini pada hakikatnya di dalam konsep teologis, ya, kita itu tidak bisa berkeyakinan kalau kita pegang sebuah riwayat itu tidak mutawatir. Kalau riwayatnya wahid, ya itu tidak bisa kita berpegang dalam persoalan keyakinan. Nah, sama dia kedudukannya dengan argumentasi akal. Ya, kita tidak bisa istilahnya berkeyakinan kalau dia tidak dibangun dengan argumentasi akal. Tapi tentang individu, partikular, permasalahan partikular, tidak bisa kita bersandar dengan argumen akal. Argumen akal bisa membuktikan keniscayaan insan kamil, keniscayaan imamah, keniscayaan kenabian. Tapi misdaknya itu harus nakal yang istilahnya menjelaskannya. Nah, dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa ketika ayat atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum turun, ya, Jabir al-Ansari bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mengenal Allah dan Rasulnya. Ya, beliau melihat sosok Nabi sebagai manifestasi insan kamil. Ya. Akan tetapi siapakah ulil amr yang dimaksud oleh ayat tersebut? Yang ketaatan kepada mereka itu disejajarkan dengan ketaatan kepada Allah dan engkau, wahai Rasulullah. Ya. Rasulullah menjawab, mereka adalah para khalifah dan imam dari kaum muslimin yang datang sesudahku,
yang datang, yang pertama dari mereka adalah Ali, kemudian Hasan, kemudian Husain, kemudian Ali bin Husain, kemudian Muhammad bin Ali yang disebut dengan nama Al-Bakir dalam Taurat. Wahai Jibril, engkau akan bertemu dengannya. Ketika engkau bertemu dengannya, sampaikan salamku kepadanya. Dan ternyata peristiwa itu terjadi bahwa bahwa sahabat Nabi Jabir Abdullah Ansari ini bertemu dengan Imam Bakir. Jadi dia berusia panjang, termasuk sahabat yang mempunyai usia panjang. Ya, jadi tadi Ja'far As-Sadiq, kemudian Musa bin Ja'far, kemudian Ali bin Musa, kemudian Muhammad ibn Ali, kemudian Ali bin Muhammad, kemudian Hasan bin Ali. Setelah itu ia diikuti oleh putranya yang namanya dan nama panggilannya sama dengan namaku. Ia akan menjadi hujatullah di muka bumi. Maksudnya tentunya sudah Imam Mahdi, putra Imam Hasan Askari. Ia akan menjadi hujatullah di muka bumi ini dan bakiyatullah di antara umat manusia. Ia akan menguasai dunia dari timur hingga ke barat. Begitu lama ia akan tersembunyi, akan gaib dari penglihatan para pengikutnya dan para sahabatnya, sementara keimanan kepada imamah yang disandangnya akan tetap ada di dalam hati-hati mereka yang sudah diuji oleh Allah keimanannya. Nah, ini yang penting, bahwa ya meskipun gaib, tapi para pecinta, para penganut keyakinan tentang keimamahan Imam Mahdi itu tetap ya melekat di dalam keyakinan setiap ya pengikutnya. Ini konsep penantian tentunya yang juga ada tentunya pembahasan. Nah, Jabir kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, akankah para pengikutnya mendapatkan keberkahan atau keuntungan dari kegaibannya?" Rasulullah menjawab, "Ya, tentu saja. Demi Dia yang telah mengutusku bersama dengan kenabian, mereka yang beriman akan diberikan bimbingan dengan cahayanya dan akan mendapatkan keuntungan dari wilayahnya selama masa kegaibannya, sama seperti manusia yang memperoleh kehangatan cahaya matahari yang sedang tertutup awan." Wahai Jabir, berita ini berasal dari rahasia Allah dan dari pengetahuan tersembunyi milik Allah. Jadi jagalah rahasia ini. Jadi pada masa itu mungkin Jabir menjaga benar rahasia tersebut, ya. Hanya pada orang-orang khusus yang ia ungkapkan dan kemudian terungkap pada kita hari ini, ya. Nah, saya pikir sudah cukup waktu yang saya gunakan di dalam pembahasan ini, meskipun masih tentunya banyak tema yang di sini kita siarkan, tapi saya kira cukup ini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada علي وحسين وحسن